Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanur Rashid dengan NIM 22001868. Di sini saya akan mempresentasikan responsif deep learning saya berupa implementasi transformer untuk koreksi tata bahasa. Jadi untuk awal-awal kita melakukan import library berupa import random, NumPy, Pandas, TensorFlow. Selanjutnya saya juga menetapkan random seed 42 agar nantinya hasil eksperimen itu bisa direproduksi. Dan selanjutnya melakukan load dataset berupa dataset JFlag. Dataset JFlag ini berasal dari Hugging Face yang memang normal atau yang biasanya digunakan untuk kasus koreksi tata bahasa. Nah selanjutnya, karena dataset JFlag ini awalnya mempunyai dua split, yaitu validation dan test, maka digabungkan menjadi satu, menjadi total 1503. Nah selanjutnya lalu diekstrak menggunakan data frame dengan input, dengan kolom input dan juga kolom target. Kolom input itu berupa kalimat yang salah gramatikal dan target itu sebagai koreksinya. Nah selanjutnya, setelah dilakukan ekstrak, maka data ini akan diacak menggunakan shuffle. Setelah di shuffle itu dilakukan split data berupa 80% untuk training dan sisanya untuk validation dan test, dengan hasil akhir training berupa 1202, validation 150, testing 151. Nanti masuk ke tokenisasi. Di sini setiap kalimat target itu ditambahkan token SOS di awal dan EOS di akhir agar decoder tahu kapan harus mulai dan berhenti untuk memprediksi. Nah untuk tokenizernya sendiri ini menggunakan batas 12.000 kata. Nah ini dilatih pada gabungan kalimat input dan target, dan untuk hasilnya itu berupa 3.875 kata unik, dengan setiap kalimat dikonversi menjadi angka lewat text to sequence, lalu dilakukan max length karena tiap kalimatnya itu panjangnya berbeda-beda, di padding dengan hasil akhir encoder max length-nya 80 dan decoder max length-nya 79. Selanjutnya data dibungkus menjadi TF data dataset dengan batch size-nya itu 32. Masuk ke bagian positional encoding. Karena transformer itu memproses semua kata secara paralel, jadi tidak otomatis tahu kapan urutan katanya. Nah di sini mengimplementasikan rumus sinus kosinus dari paper transformer asli dengan posisi genap dipakai sinus dan posisi yang ganjil menggunakan kosinus. Untuk hasilnya bisa dilihat pada grafik di sini. Pada gelombang ini terdapat gelombang unik untuk setiap posisi kata. Nah untuk encoding ini lalu dibungkus menjadi layer positional encoding yang tinggal dijumlahkan ke embedding katanya. Lanjut ke bagian arsitektur transformer. Untuk arsitektur, sebelum di arsitektur ini ada cell hyperparameter. Untuk tempel awalnya ini di sini kosong. Jadi saya melakukan percobaan pertama, hyperparameternya seperti ini. Lanjut ke multi-head attention. Nah untuk membuat model memperhatikan berbagai kalimat secara paralel itu digunakan multi-head attention. Ini return score-nya. Ini contoh attention heatmap. Nah selanjutnya, setelah multi-head attention terdapat feed forward network di mana terdapat dual dense layer dengan array row.
Dan jadi ada encoder layer juga yang menggabungkan self attention dan juga feed forward tadi dengan residual connection dan layer normalization. Nah, setelah encoder layer terdapat implementasi encodernya seperti ini, dan dilanjutkan dengan decoder layer. Untuk decoder layer sendiri ini punya 3 sub layer, yaitu mask, self attention, cross attention, dan juga feed forward. Yang saya ingin soroti di sini adalah untuk di bagian masking ada padding mask. Ada padding mask ini yang untuk mengabaikan token kosong dan juga look ahead mask, supaya decoder tidak mengintip kata masa depan ketika training dilakukan. Nah, semua ini akan dirakit ke dalam kelas transformer. Untuk kelas transformer ini menggabungkan atau menyatukan semua komponen sebelumnya, yaitu mulai dari encoder, decoder, dan juga dense layer terakhir untuk memprediksi distribusi probabilitas vokabularinya. Nah, untuk di bagian training di sini, selanjutnya untuk di bagian training itu ada custom loss dan juga accuracy function yang mengabaikan token padding. Fungsi train step-nya, untuk train step-nya itu menerapkan teacher forcing, di mana target itu digeser satu kata, lalu gradient dihitung lewat gradient dan bobot baru akan diperbarui menggunakan Adam optimizer dan dibungkus dalam training loop. Setelah training itu hasilnya akan disimpan ke dalam format H5. Nah, fungsi selanjutnya yang penting itu di sini ada fungsi predict yang melakukan 3D decoding kalimat ditokenisasi. Decoder memprediksi kata demi kata sampai tanda iOS muncul. Nah, untuk percobaan yang telah saya lakukan itu dapat dilihat di sini. Jadi berdasarkan kelima percobaan itu saya mencari konfigurasi terbaik dan saya rangkum ke dalam tabel ini. Untuk percobaan pertama yaitu baseline, di sini layernya itu 4, di modelnya 128, jumlah attention headnya 8, DFS juga 512, drop out 0,1, batch size sekian, learning rate sekian, dan optimizer Adam. Nah, setelah dites itu ternyata akurasi tesnya itu hanya sebesar 17,37, yang dimana merupakan underfitting karena kapasitasnya terlalu kecil, sedangkan outputnya cuma tanda titik atau kata acak saja. Nah, selanjutnya untuk percobaan kedua saya melakukan scale up dari percobaan pertama, di mana di modelnya itu saya naikkan menjadi 256, learning rate-nya juga dinaikkan, dan juga epoch-nya juga saya tambah menjadi 20. Tetapi setelah dilakukan percobaan, ternyata setelah dites akurasi hanya mencapai 47,69. Nah, selanjutnya pada percobaan ketiga saya melakukan regulisasi, di mana dropout itu saya coba naikkan ke 0,3. Lalu ada custom schedule dengan warm up 1000 step, dan juga diterapkan early stopping dengan patient 6, dan training ini berhenti otomatis di epoch 28 dari target 40. Untuk training jadi lebih stabil, tapi operasi tes cuma naik tipis hanya menjadi 48,48. Karena regulasi ini terlalu ketat pada dataset sekecil ini, ternyata hanya membatasi kemampuan belajar modelnya saja. Nah, selanjutnya untuk percobaan keempat saya coba melakukan optimalisasi lagi, di mana arsitektur sama percobaan seperti pada percobaan 2 dan 3, namun untuk dropout saya turunkan menjadi 0,15 atau 0,15. Learning rate-nya tetap sama seperti pada percobaan sebelumnya, yaitu 0,0002 atau 2 per 10.000. Dan ternyata dengan
menerapkan epoch 4 sebanyak 40 penuh, ini menghasilkan akurasi tertinggi sejauh ini, yaitu mencapai 50,61%, merupakan hasil yang terbaik. Yang selanjutnya untuk percobaan kelima di sini saya ingin melakukan validasi minimalis dari percobaan sebelumnya. Saya menguji sebaliknya dari sebelum-sebelumnya, yakni hanya menerapkan 2 layar di modelnya 128 menggunakan 4 head attention, depth-nya 256 dan batches-nya turun ke 16, dan ternyata setelah dilakukan percobaan tes akurasinya turun menjadi 47,73. Dari sini dapat dilihat bahwa akurasi itu naik dari percobaan 1 ke 4 lalu turun lagi ke percobaan kelima, menunjukkan performa model sangat bergantung pada keseimbangan kapasitas dan regulasi, bukan sekedar memperjasar salah satunya saja. Nah, untuk demo singkat ini pada percobaan keempat, saya coba tes tadi dengan menggunakan kata she go to school every day, dan hasil prediksinya she go to school live. She go to school every day, she go to school live. Nah, selanjutnya ini untuk prediction lainnya, she go to school live sama, dan jika menggunakan test sentence yang berbeda, itu hasilnya dapat dilihat seperti ini. Pada kalimat she don't like apples, input she don't like apples, prediksinya she don't like your life, dengan tanda kata don't ini masih terpisah. Contoh lain seperti the teacher explain the lesson clearly, dan di prediction hanya tercapai the teacher explain specific tour guide, hanya sampai kata explain saja yang berhasil diprediksi. Untuk informasi yang didapatkan itu, yang pertama, pentingnya regulasi pada data kecil, karena data JFrog ini datanya kecil, seperti dengan menaikkan kapasitas model tanpa mengurangi dropout akan langsung menyebabkan overfitting parah. Dan kelemahan greedy decoding tadi juga karena fungsi inferensi penggunaan greedy decoding cepat tapi kurang optimal untuk GEC, karena model sering terjebak pada probabilitas token lokal tertinggi dan menyebabkan kata-kata halusinasi. Untuk strategi tokenisasi berbasis kata penuh mengalami kelemahan fatal karena out of vocabulary dan karena ketidakmampuan model untuk mengenali kata akar. Untuk penyeimbangan nyata, subgroup tokenization jauh lebih disarankan. Untuk capaian model, meskipun akurasi tes di sekitar 50%, model sudah mulai mampu menangkap aturan dasar tata bahasa serta memperbaiki preposisi dan memperbaiki singkatan. Mungkin sekian untuk umpan balik pengalaman, saya tuliskan seperti ini saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.